Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Arman tak pernah menyangka bahwa warisan dari almarhum kakeknya akan menjadi awal dari teror yang mengubah hidup keluarganya. Di antara tumpukan barang-barang tua yang dikirim dari rumah leluhur di desa, ada satu benda yang menarik perhatiannya. Sebuah kotak kayu jati tua, terkunci rapat dan berbau menyengat. Di atasnya tertulis dengan tinta yang sudah memudar, "Jangan dibuka kecuali dalam keadaan darurat." Rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian. Arman membuka kotak itu dan menemukan sebuah keris berukir rumit dengan gagang yang dibalut kain hitam dan bilah yang tampak berkarat. Meski tampak kuno, senjata itu memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk menyimpannya di lemari ruang tamu, menganggapnya sebagai peninggalan berharga. Namun sejak malam itu, rumahnya berubah. Anak bungsunya, Raka, mulai terbangun di tengah malam, menangis tanpa sebab, dan menunjuk ke sudut ruangan sambil berkata, "Ada yang berdiri di sana." Istrinya mulai bermimpi buruk setiap malam, selalu tentang seseorang yang memanggil namanya dari balik kabut. Arman sendiri mulai mendengar suara langkah di lorong, meski semua orang sudah tidur. Yang paling mengganggu adalah suara bisikan. Kadang terdengar jelas di telinganya saat ia membaca Al-Quran, seolah ada yang menertawakan ayat-ayat suci. Suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam rumah, atau mungkin dari dalam dirinya. Puncaknya terjadi ketika Raka, yang baru berusia 5 tahun, mulai berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia menyebut nama Ki Jagat dan mengatakan bahwa kakek sudah menitipkan senjata itu padanya. Arman terkejut. Nama itu tidak pernah disebutkan sebelumnya, tapi terdengar sangat familiar, seperti nama yang pernah ia dengar dalam cerita lama keluarganya. Merasa ada yang tidak beres, Arman mencoba menyimpan senjata itu di luar rumah. Namun setiap kali ia melakukannya, benda itu kembali muncul di tempat semula, seolah senjata itu menolak untuk pergi. Arman mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar benda pusaka. Ini adalah warisan spiritual dan mungkin kutukan yang telah diwariskan turun-temurun. Ia pun mulai mencari bantuan, dan satu nama muncul dari rekomendasi warga sekitar. Guru Yudi, seorang peruqyah syariah yang dikenal mampu menangani gangguan jin dan sihir. Senjata itu bukan hanya benda, tapi penjara bagi sesuatu yang tak terlihat, kata Guru Yudi saat pertama kali melihatnya. Dan sejak saat itu, Arman tahu, ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Guru Yudi memandangi senjata itu dengan mata tajam. Ia tak langsung menyentuhnya, hanya membaca beberapa ayat perlahan sambil memperhatikan reaksi benda tersebut. Ketika ia membaca surah Al-Falaq, kain hitam yang membalut gagang senjata tiba-tiba bergeser sendiri, seolah ada angin yang berhembus dari dalam kotak kayu. "Ini bukan senjata biasa," ucapnya pelan. "Ada jin yang terikat di dalamnya, dan ikatan itu bukan sihir, tapi perjanjian." Arman terdiam. Ia tak pernah tahu bahwa kakeknya, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat dan ahli waris budaya Jawa, ternyata menyimpan rahasia spiritual yang kelam. Guru Yudi menjelaskan bahwa di masa lalu, beberapa tokoh spiritual menggunakan jin untuk menjaga wilayah atau melindungi keluarga dari gangguan goib. Jin itu tidak dipelihara, tapi diikat dalam benda tertentu, seperti keris, cincin, atau batu akik. Namun, ikatan itu membutuhkan penjagaan. Jika pemiliknya wafat dan tidak ada yang melanjutkan ritual penguncian, jin akan mulai mencari tuan baru, atau mulai mengganggu. "Ini bukan jin biasa," ucapnya pelan. "Ia sudah lama terikat, tapi sekarang ia lapar. Ia ingin diakui. Dan anakmu, dia yang paling lemah, paling mudah dijadikan pintu masuk." Arman merasa darahnya membeku. Ia teringat bagaimana Raka menyebut nama Ki Jagat dan berbicara dengan sosok tak terlihat. Guru Yudi meminta agar senjata itu tidak dipindahkan lagi, dan mulai menyiapkan ruqyah syariah untuk mengungkap siapa sebenarnya jin yang bersemayam di dalamnya. Malam itu, ruqyah pertama dilakukan. Guru Yudi duduk bersila, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Rumah terasa bergetar, lampu berkedip,
dan suara dentingan logam terdengar dari dalam kotak kayu. Raka tiba-tiba berteriak dari kamarnya, lalu berlari ke ruang tamu dengan mata kosong dan suara berat. "Kalian tak bisa memisahkan aku dari warisanku. Aku dijanjikan tentat di sini." Tubuh Raka bergemetar, dan ia mulai berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Arman tak mengerti. Guru Yudi tetap tenang, melanjutkan bacaan ayat-ayat ruqyah sambil menempelkan tangan ke dada Raka. Jin itu meronta, tapi tidak pergi. Ia terlalu kuat, terlalu dalam terikat pada darah keluarga. Ruqyah malam itu berakhir tanpa hasil. Jin masih bertahan, dan senjata pusaka itu tetap memancarkan aura gelap. Namun, satu hal menjadi jelas. Ini bukan hanya tentang mengusir jin. Ini tentang memutuskan perjanjian leluhur yang telah diwariskan tanpa sepengetahuan generasi berikutnya. Kita harus mengungkap asal mula ikatan ini. Kalau tidak, jin itu akan terus menuntut haknya. Dan dengan itu, perjalanan Arman menuju pengungkapan rahasia leluhur pun dimulai. Malam itu, suasana rumah Arman berubah menjadi medan spiritual yang tegang. Guru Yudi datang dengan membawa mushaf, air ruqyah, dan minyak hajar aswad yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Ia meminta seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu, tempat senjata pusaka diletakkan di atas kain putih. "Jangan takut," kata Guru Yudi. "Yang kita hadapi bukan kekuatan yang lebih besar dari ayat Allah. Tapi kalian harus kuat secara batin, jangan ada rasa ragu." Arman menggenggam tangan istrinya. Raka duduk di pangkuannya, tampak tenang untuk sementara. Ruqyah dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat pengusir jin, ayat kursi, surah Al-A'raf ayat 117-122, dan surah Al-Mu'minun ayat 115-118. Suara Guru Yudi lantang, penuh keyakinan. Namun, saat ia membaca surah Al-Jin, keris di atas kain mulai bergetar. Tiba-tiba, Raka menggeliat. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya mengarah ke atas. Ia mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. "Kalian mengganggu perjanjian. Aku dijanjikan tempat di sini. Aku tidak akan pergi." Istrinya menjerit, tapi Guru Yudi tetap tenang. Ia menempelkan tangan ke dada Raka dan melanjutkan bacaan. Jin dalam tubuh Raka mulai meronta, membuat anak kecil itu menggigil hebat. Tubuhnya seperti tidak memiliki kendali dan suara yang keluar semakin mengancam. "Senjata itu milikku. Darah kalian adalah kuncinya." Guru Yudi menyiramkan air ruqyah ke senjata pusaka. Seketika terdengar suara seperti logam yang retak dan aroma busuk menyebar ke seluruh ruangan. Lampu berkedip dan angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup. Arman mulai membaca ayat kursi bersama guru. Suaranya gemetar, tapi penuh tekad. Jin itu mulai melemah, namun tidak pergi. Ia hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Ruqyah berlangsung hampir 1 jam. Raka akhirnya pingsan, dan benda pusaka berhenti bergetar. Tapi Guru Yudi tahu ini belum selesai. Jin itu tidak terusir, ia hanya mundur. Ikatannya terlalu dalam. Kita harus cari tahu siapa yang membuat perjanjian ini dan bagaimana cara memutuskannya. Arman terdiam. Ia merasa bersalah karena membuka kotak itu, karena tidak tahu apa yang diwariskan padanya. Tapi ia juga tahu ini adalah tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Untuk keluarganya, untuk anaknya. Malam itu, rumah kembali tenang. Tapi bukan karena jin telah pergi, melainkan karena ia sedang menunggu pertarungan berikutnya. Setelah ruqyah pertama yang mengguncang rumahnya, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap benda pusaka yang kini dibungkus kain putih dan disimpan dalam kotak kayu. Meski tak lagi bergetar, benda itu tetap memancarkan aura dingin yang menusuk batin. Guru Yudi menyarankan agar Arman mencari dokumen atau catatan lama peninggalan kakeknya.
Perjanjian spiritual seperti ini tidak dibuat sembarangan. Pasti ada tulisan, mantra, atau bahkan wasilat yang menjelaskan ikatan itu, katanya. Keesokan harinya, Arman pergi ke rumah tua peninggalan keluarga di desa. Di sana, ia menemukan sebuah peti kayu kecil di bawah lantai kamar kakeknya. Di dalamnya, tersimpan lembaran-lembaran tua berisi tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Sebagian sudah pudar. Ia membawa semuanya kepada Guru Yudi untuk diterjemahkan. Setelah beberapa hari, terungkaplah isi surat itu. Kakek Arman, yang dikenal sebagai Ki Waskita, pernah melakukan perjanjian dengan jin bernama Ki Jagat untuk menjaga desa dari serangan sihir dan gangguan goib. Sebagai imbalannya, jin itu diikat dalam benda pusaka dan dijanjikan tempat di garis keturunan keluarga. Selama keturunan Ki Waskita menjaga benda pusaka dan membaca ayat-ayat tertentu setiap malam Jumat, jin itu akan tetap tenang. Namun jika ritual itu terputus, jin akan menuntut haknya. Tubuh dari keturunan yang paling lemah secara spiritual. Perjanjian ini tidak sihir, tapi ikatan batin. Jin itu tidak bisa diusir dengan ruqyah biasa. Harus ada taubat, pelepasan, dan pemutusan sumpah, jelas Guru Yudi. Arman merasa ngeri. Ia tak pernah tahu bahwa keluarganya menyimpan warisan goib yang begitu dalam. Ia juga sadar bahwa Raka, anak bungsunya, telah menjadi target karena ia belum memiliki benteng spiritual yang kuat. Guru Yudi menyusun rencana. Ruqyah lanjutan harus dilakukan bersama Arman dan Raka, dengan niat taubat dan pelepasan ikatan perjanjian leluhur. Mereka harus membaca ayat-ayat tertentu, lalu mengucapkan sumpah pemutusan perjanjian di hadapan Allah. Malam Jumat berikutnya, ruqyah dilakukan. Arman dan Raka duduk bersila, sementara Guru Yudi memimpin pembacaan surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan doa pelepasan. Arman mengucapkan taubat atas perjanjian leluhur yang tidak ia ketahui, dan memohon agar ikatan itu diputuskan. Benda pusaka mulai bergetar hebat. Asap hitam keluar dari gagangnya dan suara jeritan terdengar dari arah dinding. Raka menangis tapi tetap bertahan. Guru Yudi menyeramkan air ruqyah ke benda pusaka itu, lalu membacakan doa pemutus ikatan perjanjian. Ya Allah, kami memutuskan ikatan yang tidak Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari segala tipu daya jin dan sihir. Setelah doa terakhir dibacakan, keris berhenti bergetar. Asap menghilang, dan untuk pertama kalinya, rumah terasa benar-benar tenang. Pagi setelah ruqyah terakhir, suasana rumah Arman terasa berbeda. Udara yang biasanya berat dan dingin kini terasa hangat dan ringan. Tidak ada lagi suara langkah di lorong, tidak ada bisikan, tidak ada mimpi buruk. Raka bangun dengan senyum kecil di wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia berkata, "Aku tidur nyenyak, Ayah." Arman memeluk anaknya erat. Ia tahu pertarungan spiritual yang mereka hadapi bukan hanya melawan jin, tapi juga melawan warisan kelam yang selama ini tersembunyi di balik nama keluarga. Benda pusaka itu kini tampak seperti benda biasa, tidak lagi bergetar, tidak lagi memancarkan aura gelap. Namun, Guru Yudi memperingatkan, meski jin telah terlepas, benda ini tetap menyimpan jejak. Jangan disimpan di rumah, jangan diwariskan lagi. Arman memutuskan untuk mengubur benda pusaka itu di tempat yang jauh dari pemukiman, di sebuah bukit sunyi yang dulu menjadi tempat kakeknya bertapa. Ia membungkus keris dengan kain putih, membaca doa perlindungan, lalu menguburnya dalam tanah yang dalam. Ia tidak ingin anak-anaknya atau generasi berikutnya mewarisi beban spiritual yang tidak mereka pilih. Sepulang dari bukit, Arman duduk bersama keluarganya. Ia menceritakan semuanya, tentang perjanjian leluhur, tentang jin yang terikat, dan tentang pentingnya menjaga spiritualitas dalam keluarga. Ia berjanji untuk membangun rumah yang bukan hanya aman secara fisik, tapi juga bersih secara batin. Warisan terbaik bukan benda pusaka, tapi doa dan ilmu yang menyelamatkan, katanya. Guru Yudi pun mengingatkan bahwa gangguan jin bukan hanya terjadi karena benda, tapi juga karena hati yang kosong dari zikir dan iman.
Ia menyarankan agar keluarga Arman rutin membaca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Raka kembali ceria, istrinya tak lagi bermimpi buruk, dan Arman merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia mulai menulis kisah ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua warisan layak diterima tanpa ilmu. Dan bahwa ruqyah bukan sekedar pengusiran jin, tapi proses penyucian jiwa dan pemutusan ikatan yang tidak diridhoi. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan atas jin, tapi dengan kemenangan atas ketidaktahuan. Dan dengan itu, Arman menutup bab kelam dalam sejarah keluarganya, untuk membuka lembaran baru yang lebih terang, lebih bersih, dan lebih dekat kepada Tuhan.